Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, untuk kekuatan dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buatlah kami mengerti kehendak-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 29. Tertulis demikian. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belajar bagaimana merawat tanaman dan bunga-bunga, saudara akan mengerti bahwa setiap hari tanaman harus disiram dengan air yang cukup dan dijaga agar terkena sinar matahari, serta dibersihkan dari tanaman pengganggu. Setiap hari tanaman dirawat agar dapat bertumbuh dan terpelihara. Ibarat tanaman, rumah tangga pun demikian. Perlu dirawat setiap hari dengan cinta kasih, komunikasi yang baik, saling mengampuni dan mengerti, saling memperhatikan dan menerima perbedaan, dan bersama-sama membangun dalam kedamaian. Ayat ini berbicara mengenai kasih suami kepada istri, dan diibaratkan dengan kasih seorang kepada tubuhnya sendiri, dengan cara mengasuh dan merawat. Dan lebih daripada itu, ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang merawat kita jemaatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus kepada kalimat tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya. Ini berbicara kepada kita semua mengenai mengasuh dan merawat tubuh kita secara jasmani dan rohani. Secara jasmani kita makan dan minum yang baik setiap hari, beraktivitas dan istirahat yang cukup, agar tubuh kita tidak menjadi lemah, tapi dapat tetap terjaga dan sehat. Secara rohani kita merawat jiwa dan roh kita, dengan memberinya asupan makanan rohani yang baik, yaitu firman Tuhan, dengan membaca Alkitab, mendengarkan renungan rohani, lagu-lagu pujian rohani, dengan menyembah Tuhan, berdoa, dan melakukan aktivitas ibadah serta pelayanan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus merawat jemaat. Tuhan merawat saudara dan saya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak serta-merta membuat kita menjadi pasif. Namun kita harus aktif meresponi tindakan perawatan Tuhan dengan mengasuh diri kita secara rohani. Kita merawat iman dan menjaga diri kita dari berbagai godaan dan cobaan yang hendak meruntuhkan iman kita dan menjatuhkan kita kepada dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus menjaga hati kita murni dengan firman Tuhan. Rawatlah iman kita setiap hari agar terus bertumbuh dan terjaga serta semakin kuat. Kita butuh iman yang kuat, saudara. Situasi dunia hari-hari ini semakin kejam secara rohani. Ada begitu banyak tantangan, godaan dan cobaan yang merajalela sampai kepada tempat di mana kita berada. Itu sebabnya kita perlu menjaga dan merawat iman kita. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan di sini saudara. Dikatakan aku telah memelihara iman. Ini merupakan tindakan aktif untuk merawat iman kita kepada Tuhan. Jangan biarkan keadaan membuat kita terlena dan membiarkan tubuh rohani kita tidak terawat. Jangan berikan asupan hal-hal yang melemahkan rohani dan iman kita. Tapi mari selalu merawat dan memelihara iman sehingga semakin kuat setiap hari. Dalam hidup ini, saudara, selalu ada pilihan
dalam berbagai keadaan. Apakah kita mau meruntuhkan iman atau memelihara iman kita? Orang yang hatinya menjauh dari Tuhan tidak akan merawat imannya, tapi orang yang mengasihi Tuhan akan semakin mengasihi Tuhan dan akan setia memelihara iman di hari-hari yang semakin menjelang kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rawatlah iman kita agar menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Bersihkanlah hidup kita dari hal-hal yang mengganggu iman kita. Siramilah selalu iman kita dengan firman Tuhan dan mendekatlah selalu kepada Tuhan agar kita senantiasa berada dalam cahaya terang-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk merawat dan memelihara iman kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, supaya dalam situasi keadaan hidup kami setiap hari, Engkau memberikan kami hikmat dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami tidak membiarkan iman kami menjadi tergerus dengan berbagai keadaan dan tantangan, tapi iman kami senantiasa menjadi terpelihara. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan, kami mau mencari Tuhan, kami mau mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu, kami mau beribadah kepadamu lewat kehidupan kami setiap hari. Kami mau melayani Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau berdoa, kami mau selalu ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan hari-hari ini. Setiap hari adalah anugerah-Mu, setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bertumbuh, semakin mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau pun merawat kami. Engkau memelihara kami ya Tuhan. Dari hari ke hari, Engkaulah yang menguatkan kami. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena kekuatan-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu, bukan karena kehebatan dan kekuatan kami pribadi. Oleh karena itu tolong kami terus ya Tuhan, sertai kami Tuhan, dengan kuat kuasa dan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percayakan hidup kami dalam pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan di sepanjang hari ini iman kami menjadi semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.